Pak. Udah deh, Pak. Motivasi. Ya, baik, terima kasih. Yang jelas di dalam prinsip saya tetap ketika ada sesuatu yang memang menurut saya kurang bagus, maka di situ tergugah ya untuk memperbaiki. Artinya visi misinya ya insya Allah dipastikan jelas lah. Yang pertama untuk visi paling tidak meningkatkan taraf kesejahteraan para anggota ya, secara mekanismenya berarti disebutlah poin-poin yang disebut misi itu kan gitu. Ya salah satunya meningkatkan kinerja pelayanan, ya kan. Nah kemudian mengamankan ya keuangan-keuangan, aset-aset ya, dan keuangan-keuangan berdasarkan pos hasil musyawarah. Kemudian kita salurkan dengan baik dan benar. Dan juga pelaporan-pelaporan tentunya ya yang memang itu hak daripada anggota yang memang harus dipublikasikan. Nah, mungkin seperti itu. Tapi peraturan itu yang jelas saya koreksi dari A sampai Z, di situ tidak ada pelanggaran rangkap jabatan. Nah, kenapa demikian? Kita cek satu persatu lah. Pertama, ketika saya mendaftarkan diri sebagai anggota untuk dipilih menjadi ketua koperasi KPPL Samudra Mulia, di situ ada wadahnya namanya panitia. Artinya saya prediksi panitia sudah mumpuni untuk menerangkan itu. Saya tidak ada kapasitas untuk menekan lolos atau tidak. Berarti kan panitia yang punya kewenangan. Kan satu itu. Artinya tidak ada kesalahan untuk saya sebagai anggota kan mendaftarkan diri. Ketika diterima ya alhamdulillah, nggak diterima juga nggak jadi masalah, tinggal alasannya apa. Nah terus yang kedua terkait undang-undang desa, korelasinya dengan undang-undang koperasi ya. Kalau tidak salah di Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 itu di pasal 29 di situ ada beberapa ayat dengan bab pelarangan bagi kepala desa. Salah satu ayatnya menerangkan bahwa seorang kepala desa itu dilarang rangkap jabatan menjadi BPD, DPRD kabupaten, kota dan provinsi, DPR RI dan jabatan lain berdasarkan undang-undang. Nah sementara untuk saat ini saya sebagai kepala desa larinya ke koperasi. Bahasa jabatan lain berdasarkan undang-undang berarti undang-undang koperasi dong. Ya kan gitu. Nanti kita koreksi lagi undang-undang koperasi kalau tidak salah nomor 25 tahun 1992 ya kan. Nah di dalamnya diatur ya sedemikian rupa yang namanya anggaran dasar. Nah di dalam anggaran dasar koperasi KPPL Samudra Mulia itu tidak ada keterangan pelarangan seorang kepala desa untuk menjadi calon ketua koperasi KPPL Samudra Mulia. Karena di situ persyaratan yang paling utama menjadi calon ketua KPPL Samudra Mulia adalah ya anggota aktif minimal 2 tahun. Ya. Itu. Dalam hal ini Bapak anggota aktif. Oh ya, anggota aktif. Ya. Udah. Di sini posisinya saya kan bukan kepala desa, berarti sebagai anggotanya ya. Oh ya, anggota ya. Seperti posisi itu. Sebagai anggota. Sebagai anggota. Karena hak dan kewajiban anggota di situ dituangkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, begitu juga kepengurusan. Artinya kepengurusan itu dituntut lah. Yang pertama ketransparan, akuntabilitas, kan seperti itu. Nah di sini saya menyikapi satu poin, ketransparan kepengurusan itu tidak ada menurut saya. Nah terbukti secara fakta ketika ya, rapat anggota tahunan ya mereka membuat laporan-laporan terlepas benar atau salah laporan yang sudah dituangkan dalam neraca ya debit kreditnya atau aktiva dan pasifanya, kita soroti terkait pos yang namanya kas. Secara ekonomi ya bahwa yang namanya kas itu
barang yang ada bentuknya, yaitu uang. Iya, betul. Nah, Itu waktu kas namanya. rapat anggota tahunan itu kami menanyakan kas yang sudah ditulis kalau tidak salah 1,6 miliar itu mana fisiknya, Harus gitu. ada. Ya kan seperti itu. Nah, pengurus tidak bisa menunjukkan, tapi mereka berjanji ya di forum rapat itu ya meminta kepada beberapa anggota siapa yang mau melihat kas fisik, silakan saya tunggu besok jam 9, telatnya jam 10. Maka para anggota dan saya juga kebetulan tidak ikut datang ke koperasi. Ternyata jangankan uang fisiknya, orangnya juga nggak ada. Ya sampai hari ini terlaksananya pemilihan belum pernah pengurus ya memperlihatkan uang kas seperti itu, sehingga kami para anggota yang merasa prihatin karena ketika terjadi deadlock ya pelaporan keuangan tidak jelas ya tetap aja nanti kerugiannya ada di pihak anggota seperti itu, Pak. Oleh sebab itu ya paling tidak punya niat dan itikat baik untuk memperbaiki segala bentuk kegiatan yang ada di koperasi ya, yang mudah-mudahan dengan niat ini bisa memberikan manfaat yang lebih banyak untuk para anggota dan lain. Lain masalah pelanggaran Iya, ya itu. Clear kan? udah clear. Nah, bahkan untuk penegasannya tadi undang-undang desa, undang-undang koperasi. Ya. Nah, secara prinsip ya dasar prinsip lah alibi saya ya atau opini saya terkait mana yang rangkap dan mana yang tidak ya masalah jabatan. Kalau menurut saya berdasarkan prinsip ya, yang namanya rangkap jabatan itu adalah ya semua insentif dan honor itu dari satu sumber, Iya. yaitu negara. Nah sekarang kita lihat kepala desa dari mana? Negara. Koperasi dari anggota. Betul. Artinya udah beda itu. Udah beda. Nah dasar daripada rangkap jabatan itu menurut saya dasarnya itu. Iya. Nah ketika beda ya berarti tidak ada dong. Faktanya juga di panitia sekarang nama Bapak kan sudah tercantum. Nah faktanya di panitia sudah tercantum. Itu yang saya maksud. Seperti itu. Karena panitia, saya pikir panitia sekarang luar biasa lah, selektif banget gitu. Bahkan Ketat ya. yang saya lihat udah tingkatannya udah luar biasa, kayaknya seperti pemilihan presiden ini. Luar biasa selektifnya gitu. Iya, Dan iya. kehati-hatian terhadap peraturan juga menurut saya luar biasa. Dan baru sekarang ini nih ya saya lihat untuk kepanitiaan pemilihan ketua koperasi seperti ini sangat luar biasa. Saya juga apresiasi. Saya lihat terkait ketimpangan atau ketidaktransparan pengurus sekarang ini cukup memakan energi dan pemikiran yang cukup luar biasa untuk pembenahan awal ketika terpilih ya. Iya. Gitu. Karena saya yakin ini ya kalau 99% mah tidak lah, pokoknya di atas 70% ini akan terjadi deadlock terkait masalah pelimpahan laporan keuangan. Nah seperti itu. Cuma bagaimana caranya, karena posisi saya di dua jabatan ketika ini terpilih, ya bagaimana caranya segala bentuk permasalahan ya bisa dikondisikan dengan baik, ya kan, bisa selesai dengan baik, kan seperti itu Pak.